Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngomania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, pagi hari ini saya mau membahas usaha itu penting niat dan komitmen kita. Ya, niat dan komitmen kita. Jadi peternak perkutut pun seperti itu. Niat dan komitmen. Nah, sering saya utarakan di video yang lalu, tapi di sini saya mau tegaskan lagi supaya teman-teman tidak salah paham dengan statement yang saya buat. Ya, kenapa saya sering melarang Anda untuk meminta? Kenapa saya sering melarang Anda untuk mengeluh? Dua kata ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang akan mempengaruhi pola pikir Anda, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang lemah. Ya, pribadi yang lemah. Pertama, ketika Anda mengeluh, untungnya apa? Ya, Anda mengeluh itu untungnya apa? Nggak ada untungnya. Mas, saya mau ternak tapi nggak ada modal. Saya kasih modal pun Anda juga nggak mungkin akan ternak. Saya yakin Anda ternak pun nggak akan berhasil. Nah, di sini saya sering tekankan kenapa peternak itu harus punya persiapan yang matang dalam segi mentalnya. Ya, mental pengusaha. Kalau peternak cuma mau cari uang, lebih baik jangan. Ya, karena peternak itu akan nganggur. Sistem yang saya pakai ya. Sistem yang saya pakai adalah sistem peternak yang berbasis bisnis. Anda akan nganggur berbulan-bulan untuk pengembangan perkutut yang Anda ternak. Kalau Anda mental pedagang nggak masalah, peternak mana jual selesai. Tapi jangka 3, 4, 5 tahun ke depan, Anda yang akan vakum di situ, tidak ada ilmu di perkututan. Anda ditanya terah bingung. Anda ditanya mau nyetak udan mas, Majapahit pakai apa? Mau mencetak putih lurik pakai apa? Anda pasti bingung. Ya, kalau Anda tidak mendalami betul-betul peternakan Anda. Ya, bagaimana Anda bisa mendapat ilmu di situ sedangkan Anda tidak punya anak peranakan Anda sendiri. Anda selalu beli materi di luar, mana jual. Di situ Anda hanyalah sekedar ampiran saja. Ya. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan membebani mental Anda dan membuat Anda lemah. Itu dalam segi psikolog. Dalam segi keagamaan, orang mengeluh itu kelihatan bodoh sekali. Kenapa saya bilang ini? Maaf, kata-kata saya agak kasar. Orang mengeluh itu yang dikeluhkan apa sebenarnya? Ya, kita punya organ. Alhamdulillah saya sendiri punya tubuh yang sehat, yang sempurna. Nah, Anda bisa lihat teman-teman kita yang tidak punya tubuh sempurna pun semangatnya luar biasa dan juga bisa sukses. Sedangkan kita kadang yang punya tubuh normal, pola pikiran yang normal, kadang ngeluh, gak duit. Saya mau usaha gak punya uang. Aslinya Anda gak punya niat. Ya, gak punya niat. Ketika Anda tidak bersyukur itu, ngeluh itu loh, resikonya luar biasa. Dan ini harus Anda pahami betul-betul. Supaya apa? Supaya Anda tidak mempengaruhi masa depan Anda, tidak mempengaruhi pola pikir Anda. Sekali Anda mengeluh, selamanya juga akan mengeluh, dan itu tidak akan memperbaiki hidup Anda. Ya, ingat, jangan mengeluh. Tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Gampang mas ngomong ngono, kowe ora ngerti keadaanku. Gampang mas sampean ngomong seperti itu. Kamu tidak tahu keadaan saya seperti apa. Mas, maaf ya. Saya itu juga orang yang nggak punya. Saya, teman-teman yang sudah main ke rumah saya bisa lihat lah keadaan rumah saya. Rumah saya kalau hujan itu bingung berteduh saya. Ya, bingung berteduh. Dan saya pun pernah mengalami masa-masa ekstrim di mana saya itu mau makan nggak ada. Ya, mau makan nggak ada. Besok itu mau makan apa nggak ada. Ya, bahkan pernah saya itu mengalami masalah tinggal di tengah hutan, pasokan makanan habis, nggak bisa masuk, akhirnya makan seadanya di situ. Temu singkong makan singkong, temu dedaunan yang enak dimakan sekiranya nggak
beracun dimakan dan lain-lain. Nah, di situ banyak masalah yang saya alami. Bahkan saya itu ketika di pesantren itu sampai beberapa hari itu nggak makan apa-apa, cuma makan sayuran saja, sampai lemes saya. Itu sudah saya alami. Nah, bahkan saya makan dari sisa-sisa orang pun pernah. Ya, saya makan dari sisa-sisa orang itu barang BS, barang kadaluarsa saya makan itu pernah. Karena apa? Memang keadaan saya nggak ada. Ya, memang nggak ada yang mau saya makan. Adanya yaitu malam saya ke pasar, ya, ke pasar cari makanan yang sekiranya dibuang di tempat sampah ataupun dikasih di pojok ruko. Di pojok ruko itu ada makanan sisa yang dibuang, dan di situ saya ambil. Kalau ada orangnya saya minta, Mas ini masih dipakai atau tidak? Kalau tidak mau saya ambil, saya makan. Nah, roti-roti kan kadang kalau di toko besar itu mungkin kadaluarsa kurang beberapa hari sudah dibuang. Itu saya ambil, saya makan. Pernah saya mengalami hal seperti itu. Saya merantau ke sana sini pernah. Ya. Hal apa yang belum saya alami? Saya itu pernah nguli di pundak saya ini, ya, saksi hidup 1 kuintal setiap hari. Sekali ngangkat 1 kuintal. Ketika itu berat badan saya sekitar 65-63. Ya. Jadi kalau alasan mengeluh dengan keadaan itu sebenarnya bagi saya semua orang pernah mengalami apa yang Anda alami, ya. Semua orang pernah mengalami apa yang Anda alami. Bahkan sampai fatalnya pun dulu rumah seisinya saya ini dijual untuk menutup hutang saya dan keluarga. Nggak bisa. Karena saya tidak punya aset lain. Saya itu dulunya punyanya ya rumah ini saja. Ya, alhamdulillah sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki bisa nambah-nambah beli tanah walaupun cuma sedikitan itu. Tapi dulunya cuma rumah ini. Dulu sampai mau saya jual saya buat usaha di Rio, di daerah Tembilas sana, perbatasan dengan Jambi. Dulu ada semacam apa namanya kalau nggak salah pemekaran desa. Itu sekitar tahun 2008 atau 2007, saya lupa, pokoknya sekitar tahun itu. Mau saya jual itu buat usaha sana, ternyata apa? Untuk nutup utang pun nggak bisa. Nah, di sini dari cerita saya ini semoga bisa menginspirasi teman-teman. Selama orang lain bisa, kenapa saya tidak? Itu prinsip saya dulu. Ya, saya terus optimis dengan apa yang saya lakukan. Saya yakin Allah tetap memberi misteri dalam sebuah rencananya apa yang saya alami pada waktu itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya ya bisa berumah tangga, habis punya anak, dan alhamdulillah bisa menghidupi mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Intinya terus bersyukur, jangan mengeluh, ya teman. Terus bersyukur saja. Nanti insya Allah akan berujung baik. Pokoknya syukur terus, nanti ujungnya tetap baik. Ya, ujungnya tetap baik. Saya enggak mengatakan kalau Anda bersyukur langsung dapat nikmat, enggak. Tetapi ketika Anda bersyukur, nanti ujungnya akan baik. Kalau Anda mengeluh, jangankan ujungnya. Ketika Anda mengeluh itu pun Anda sudah tidak baik. Ya, jangan mengeluh. Yang kedua, ketika Anda sudah tidak mengeluh dalam dunia perkututan, karena apa, teman? Saya lanjutkan ya. Orang peternak perkutut itu kendalanya pertama satu, ya. Satu, nggak punya modal, biasanya gitu. Dimodalin pun nanti akan mengeluh lagi. Kok nggak produk-produk? Sudah produk pun nanti akan mengeluh lagi. Kenapa saya sulit jualan? Hah? Ketika Anda sudah jualan, loh kenapa produk saya mati semua? Ada terus, permasalahan itu ada terus. Nah, kalau Anda berhenti di situ, berarti Anda bukan pejuang yang tangguh. Ya, bukan pejuang yang tangguh. Sekarang gini saja. Ketika Anda mengalami masalah dalam peternakan, misalnya mati total berapa ratus ekor, terus Anda berhenti di situ, mencari pekerjaan lain, usaha lain, itu pikirkan, langkah Anda beternak perkutut itu sudah sampai mana?
langkah Anda berjalan di dunia perkututan itu sudah sampai mana? Kalau memang langkah Anda sudah maju 10 langkah ke depan, kenapa Anda harus pindah? Kalau Anda pindah, otomatis Anda kan mengulang dari nol lagi. Nah, ini berapa waktu yang Anda sia-siakan? Ya, berapa banyak pikiran Anda yang Anda kuras di perjalanan perkutut Anda sia-siakan cukup sampai di sini, dan Anda mengambil resiko dengan usaha yang baru lagi. Dan usaha yang baru lagi itu pun nanti akan mengalami kendala seperti Anda beternak perkutut. Saya yakin semua usaha itu pasti ada kendalanya. Cuma kita menganggap masalah itu sebagai masalah atau masalah itu sebagai peluang. Kalau kita menganggap masalah itu adalah sebuah peluang, sebuah ujian untuk menaikkan strata kita, untuk menaikkan kondisi peternakan kita, berarti Anda hebat. Tapi kalau Anda mengira masalah yang ada pada Anda itu adalah beban, Anda akan mengeluh dan akhirnya Anda akan putus asa. Ya, jangan mengeluh, tetap bersyukur. Nanti ujungnya baik. Oke? Semua bidang usaha pasti ada masalah. Anda pindah kemanapun, usaha apapun, pasti ada masalah. Ya, tergantung kita bagaimana menyikapi masalah tersebut. Anda usaha ini pindah ke ini, berarti Anda pindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Iya, seperti itu. Jadi Anda usaha perkutut, pindah ke usaha kambing. Sama saja, Anda itu pindah dari satu masalah ke masalah lain. Sama saja Anda di kambing mengalami masalah, pindah ke kutut dengan harapan bisa lebih baik. Sama saja. Dan Anda di kambing sudah peringkat ke-10 perjalanan Anda, di kutut kembali ke 0 lagi. Nah, nyampe titik 10 ini di kutut juga lama. Anda sampai titik 10 mengalami kendala lagi, pindah lagi. Saya yakin Anda sampai kapanpun gak akan ahli di bidang apa yang Anda tekuni. Ya, terus semangat, apapun yang terjadi, anggaplah masalah itu sebuah tantangan, peluang Anda untuk menuju kesuksesan. Itu yang tahu ya. Ya, penjelasan kenapa saya sering ngomong jangan mengeluh. Ini adalah saran saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, mengingatkan, bukan menggurui ataupun saya sok pintar, enggak. Mengingatkan. Dulu saya belajar dan sekarang ini saya tularkan ke Anda. Saya kabarkan ke Anda. Saya dulu pernah belajar seperti ini. Saya pun masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ya kadang ngeluh, tetapi saya anggap itu memang manusia, ya. Manusia nggak ada yang sempurna. Kadang yang salah, kadang yang benar. Kalau benar terus itu bukan manusia, ya. Kalau salah terus juga bukan manusia. Kalau mengeluh terus juga, ya apa? Yalah, nilai sendiri saja, ya. Oke. Yang pertama, jangan mengeluh, karena dalam usaha apapun mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Yang kedua, ketika Anda tidak mengeluh, orang sukses, ya, itu seperti tadi yang saya bilang, suka tantangan, ya. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, jadi orang sukses itu suka tantangan. Tetapi kalau orang yang tidak ingin sukses, itu menganggap tantangan itu adalah apa? Masalah yang sangat membebani dia. Ya, yang pertama tadi jangan mengeluh, yang kedua jangan meminta. Ingat teman, ketika Anda itu meminta kepada sesama manusia dengan harapan iba manusia, secara ilmu ketauhidan, Anda itu menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya. Jadi Anda seolah-olah itu secara ilmu keimanan loh ya. Secara ilmu keimanan, iman Anda akan runtuh. Karena apa? Anda meminta ke manusia, meminta belas kasihan kepada manusia. Sedangkan manusia yang Anda minta belas kasihan itu, dia juga meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak langsung ke Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau mental mengeluh dan meminta ini, ya, terus menyelimuti pikiran Anda, saya yakin seyakin-yakinnya Anda tidak akan pernah menemukan jati diri Anda, dan yang ada di pikiran Anda adalah mental yang lemah, yang akan selalu
mempengaruhi kejiwaan Anda sehingga Anda tidak akan maju dalam segi pola pikir. Ya, itu teman, sekiranya 2 hal yang akan meracuni masa depan kita dalam peternakan, dalam usaha, dalam kehidupan. Mengeluh dan meminta-minta. Salam dari Henry Mawi, ngingutut sapa patut.